Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Dewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Buah Persekutuan dengan Allah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Seringkali karena keinginan kita untuk melakukan sesuatu yang baik serta memuliakan nama Tuhan, maka kita mencoba memaksakan mengeluarkan buah dari diri kita sendiri tanpa meluangkan waktu untuk berhubungan dengan pokok anggur sehingga dapat menerima nutrisi yang sejati. Kita perlu menyadari bahwa gizi yang sehat hanya kita dapatkan karena tinggal bersama-sama di dalam Bapa Surgawi. Sebuah cabang yang terputus dari pohon apel tidak akan dapat menghasilkan buah apel. Demikian juga dengan kita masing-masing. Tidak akan dapat melakukan pekerjaan baik kecuali kita terus-menerus tinggal dalam kasih, anugerah, dan hadirat Tuhan. Tanpa benar-benar memusatkan hidup kita pada pertemuan dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah menghasilkan buah yang Ia ingin untuk ciptakan dalam diri kita masing-masing. Ajaran Yesus yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 1-4 perlu kita baca senantiasa, di mana Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Jelaslah kerinduan hati Tuhan adalah agar kita senantiasa tinggal di dalam Dia. Bayangkan betapa luar biasanya hal ini. Anda dan saya dapat mencangkokkan diri kita setiap hari dalam pokok anggur Bapa Surgawi kita yang amat baik, kuat, dan sempurna itu. Kita dapat bangun setiap hari, membuka hati kita kepada Tuhan, dan hidup penuh persekutuan dengannya. Sebab pengorbanan Yesus yang penuh kuasa itu. Gantinya, berusaha melakukan perbuatan baik sejak kaki kita menginjak tanah ini. Marilah kita luangkan waktu untuk dikasihi oleh Bapa Surgawi kita. Daripada mencari kesempatan kita sendiri untuk melayani Tuhan, marilah kita membiarkannya untuk membimbing kita kepada pekerjaan yang telah ditetapkannya untuk kita. Daripada mencoba dengan usaha kita sendiri untuk memimpin orang lain kepada Yesus, marilah kita hidup secara terbuka dan jujur dengan orang lain. Sehingga dengan demikian kita mengungkapkan hati Tuhan untuk bertemu dengan mereka yang hancur dan membutuhkannya. Daripada hidup seolah-olah Tuhan telah meninggalkan kita pada perangkat kita, maka biarlah kita mengakui persatuan kita dengan Roh Kudus di setiap saat, sehingga memungkinkan kehadiran kasih-Nya meresapi semua yang kita lakukan. Semoga kita masing-masing menemukan kebebasan dan cinta yang tersedia bagi kita melalui persekutuan yang terus-menerus dengan Bapa Surgawi. Tuhan Yesus memberkati.